liftingnya. Yang kedua juga bentuk wajah. Vektornya salah, wajahnya jadi makin lebar. Vektornya salah, wajahnya bukan jadi tirus, malah jadi lebih chubby ya. Jadi vektor ini juga sangat penting. Yang terakhir itu ada hanging point dan full tissue. Hanging point ini adalah titik ujung di mana benang itu diletakkan. Biasanya kita akan berhenti kurang lebih setengah sampai 1 cm dari target area yang akan kita tarik ya dok. Semakin dekat dengan target area, kekuatan liftingnya atau tarikannya juga akan semakin kuat. Jadi dokter perlu berhati-hati kalau kita tidak mau memindahkan posisi lemaknya terlalu banyak ke atas. Jadi mungkin kita bisa mengurangi hanging point-nya sedikit lebih jauh gitu ya. Ini adalah beberapa dari segi anatomi dok, kita bisa melihat bahwa perbedaan layer yang cukup jauh ya antara kulit wajah dengan kulit area scalp. Untuk kulit wajah sendiri, kita akan temukan adanya kulit, kemudian di bawahnya ada lapisan subkutan, kemudian ada smesh, kemudian ada deep fat pad dan juga otot, serta terakhirnya itu ada periosteum. Sedangkan untuk area scalp sendiri, setelah kulit itu adanya adalah jaringan konektif atau jaringan ikat. Ya, ini adalah target area kita kalau kita melakukan reverse teknik. Kemudian ada aponeurosis, ada loose areolar, di sini juga termasuk di dalamnya ada deep fat pad, ya. Kemudian ada periosteum. Nah, kita bahas sedikit tentang lemak dok. Jadi di wajah tadi sudah saya bahas, kita punya deep fat pad dan superficial fat pad. Deep fat pad ini dok, ada 4 utamanya di bagian medial. Kenapa? Kalau kita lihat tulang tengkorak kita ini kopong di bagian tengahnya dok. Tentu untuk mengisi area tersebut, kalau cuma tulang, otot, dan kulit, ya tentu kita semua akan sama kayak tengkorak ya dok. Jadi kita perlu menambah, Tuhan memang menciptakan lemak ini untuk memberikan tampilan kita lebih beautiful atau lebih baik ya. Di sini ada 4 yang utama, ada inferior, suborbicularis oculi atau SUV, kemudian kita ada medial cheek, bagian lateral dan medial, serta buccalis fat pad. Ya, 4 ini memang yang sering mengalami atrofi dok. Makanya pada pengerjaannya lebih banyak kita mengerjakan penggunaan kolagen simulator ataupun filler untuk menggantikan posisi fat yang sudah mengalami atrofi. Selain itu kita juga punya superficial fat pad. Superficial fat pad ini sangat banyak dok, tapi semakin lateral dan ke atas itu semakin kecil, tipis, sedangkan di bagian medial ini cenderung lebih tebal ya posisinya. Dan ini merupakan target area yang paling sering turun dok, terutama untuk nasolabial fat pad, medial cheek fat pad, superior dan inferior jaw, karena sering mengalami hipertrofi pada area tersebut. Nah, kalau kita bahas secara anatominya dok, jadi setelah lapisan kulit dan subcutaneous, kita punya smesh ya. Di sini smeshnya itu akan berkaitan juga dengan platisma kita dan juga orbicularis oculi. Jadi kalau di bawah arcus zygomaticum kita akan temukan smesh, dan kalau di atas arcus zygomaticum kita akan menemukan superficial temporal fascia ya. Kemudian kalau kita buka smesh ini, kita di bawahnya akan menemukan yang namanya fascia parotidomasseteric ya. Fascia parotidomasseteric ini sangat penting dok, karena dia yang membungkus glandula parotis ya. Jadi kalau kita melewati fascia ini, cenderung kita akan mengenai si glandula parotis. Nah, kemudian kalau kita buka tadi ada glandula parotis, di bawah dari glandula parotis juga ada arteri temporalis superficialis. Kemudian di samping dari parotis sendiri ada musculus masseter ya. Target kita sebenarnya di atas dari si fascia parotidomasseteric ini ya dok. Kemudian ini ada beberapa hal yang harus kita hindari dalam pengerjaan benang. Yang pertama itu adalah pembuluh darah dok. Ada pembuluh darah untuk arteri cabang frontal dari arteri temporalis superficialis, kemudian ada zygomaticum yang orbital arteri, ada transverse, kemudian juga ada yang middle temporal vein ya, ada vena. Sedangkan kemudian kita juga punya ada beberapa cabang dari arteri facialis ya. Dia memiliki beberapa cabang ke area sisi medial wajah. Salah satunya itu kalau terkena di bagian hairline, ini umumnya akan menyebabkan ptosis dari palpebra ya. Kemudian ada struktur lain yang perlu kita antisipasi, yaitu kelenjar parotis.
Ductus dari kelenjar parotis ini letaknya itu lebih dalam, dimana kalau kita tarik dari sudut bibir, sudut mulut ke tragus, di sini kita akan menemukan di bagian tengah-tengahnya atau 2/3-nya ini, itu di dalamnya itu ada ductus parotis. Ductus parotis ini kalau kena pasti otomatis trauma ya. Ini akan jadi pembengkakan, inflamasi dan juga parotitis ya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Tapi saya rasa kita sebagai dokter juga tidak menargetkan area ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari pembuluh darah, dok? Teknik paling simple adalah pinch teknik ya. Jadi banyak dokter yang saya lihat kalau di lapangan kita, kalau yang sudah ahli kita udah nggak pernah pinch lagi karena kita sudah tahu layer. Tetapi pinch ini merupakan salah satu teknik yang harus kita ingat kalau kita melewati area-area yang sulit atau area-area yang banyak perdarahan. Contohnya untuk misalnya di area temporal atau dokter melakukan reverse teknik, dokter harus melakukan sedikit pinching ya. Pinch itu bisa soft pinch, bisa sedikit harder pinch, tetapi bukan cubitan dendam ya dok. Jadi bukan dicubit sekuat-kuatnya. Nah kalau soft pinch yang saya agak error dengan ini. Soft pinch ini dokter akan menaikkan si subcutaneous sehingga benang itu bisa masuk ke lapisan di bawah subcutaneous. Sedangkan kalau kita melakukan sedikit hard pinch, kita akan menarikkan sampai ke smash-nya sehingga yang kita taruh akan sedikit di bawah smash dan dapat menghindari arteri temporalis superficialis ya. Sedangkan untuk menghindari adanya nerve, jadi di area depan tragus ini kurang lebih safe-nya itu adalah 1,5 cm ya dari depan tragus. Ini area safe. Tetapi lewat dari situ dok, kemungkinan kalau dokter tusuknya sedikit lebih dalam karena di atas dari glandula parotis kita, di situ akan keluar arteri dan beberapa nerve di situ. Kemudian kalau kita tertusuk di area tersebut, makanya kita jarang sekali membuat entry point itu di sisi jambang atau di garis rambut ya, karena adanya cabang arteri facialis ini. Nantinya kalau terkena tentu yang tadi saya bilang akan menyebabkan ptosis di area alis ataupun palpebra superior. Nah, untuk menghindarinya dokter bisa melakukan sedikit pinching. Kemudian selain itu ingat untuk melewati area ini dok. Dokter kalau misalnya ada thread yang dokter posisinya adalah oblik, tentu dokter harus lebih berhati-hati, lebih pelan-pelan dalam cannulling, jangan kasar dok. Kadang-kadang kita lupa